melanjutkan lagi khutbah pada minggu yang lalu, yaitu dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Bisa kita buka 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dengan tema kuat dalam perlombaan iman. 1 Timotius ayat 11 sampai 16, saya bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak mencatat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan lebih dalam firman Tuhan yang sudah kami baca. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami semakin dikuatkan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan kuat dalam perlombaan iman dalam zaman yang kami hadapi saat ini sesuai dengan firman-Mu tadi. Biarlah Tuhan saat merenungkan kebenaran firman ini, kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengarahkan kita bagaimana kita bisa kuat dalam perlombaan iman. Jadi di situ dipakai di situ dengan istilah atletik gitu. Jadi seorang atletik, saudara-saudari, tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal yang negatif, tetapi dia bagaimana dia memfokuskan dirinya bisa penuh dengan disiplin, akhirnya bisa menang sampai di garis finish begitu. Jadi dia mengabaikan dirinya dari hal-hal yang negatif dan mengikuti rambu-rambu yang ada. Dia disiplin terus, latihan mungkin apa gitu setiap hari. Bagaimana supaya dia bisa
mencapai kemenangan. Dan itu menjadi suatu gambaran bagi kita, bagi orang Kristen begitu kuat dalam perlombaan iman. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya kita tahu 1 Timotius ini, di mana waktu itu Timotius masih muda, di dalam dugaan dia masih berumur umur 19 tahun. Tapi bagaimana dia bisa berhadapan dengan guru-guru palsu, berhadapan dengan yang lebih mengatakan uang lebih penting ataupun kebutuhan finansial harus dicapai walaupun dengan hal yang tidak jujur begitu. Yang dihadapi oleh Paulus yang muda itu, ya dia para orang tua. Jadi Paulus mau mendorong Timotius yang muda itu jangan minder, tapi jadilah menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dan juga dalam kemurnian. Jadi disitulah saudara-saudari, di Timotius yang muda itu kuat dalam pertandingan iman, mau didorong saudara-saudari bagaimana dia bisa menjadi teladan gitu. Dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dalam kemurnian, dalam hidup ini. Ini menjadi rambu-rambu sama seperti seorang atletik yang mau bertanding. Dia harus mengikuti rambu-rambu itu begitu. Demikian juga dengan Timotius yang muda itu. Dia harus bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, iman, dan kemurnian. Kalau berdebat, ya pasti dia kalah karena dia berhadapan dengan para orang tua atau orang-orang yang senior, saudara-saudari. Apa yang bisa kita lihat, saudara-saudari, dari 1 Timotius 11 ayat 16 ini? Bahwasannya bagaimana Allah terus diagungkan dan dialah penguasa yang bisa juga berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan Timotius dan juga orang-orang Kristen pada masa itu begitu. Dialah raja segala raja dan Tuhan dalam segala Tuhan yang bisa ditunjukkan dalam kehidupannya. Nah ini, jadi kalau kita lihat tadi itu di ayat yang terakhirnya yang menjadi semacam doksologi gitu, ini mau menunjukkan bahwasannya retorika anti-imperialis gitu yang mau menegaskan kedaulatan Allah atas semua penguasa dan kekuasaan duniawi. Hal ini mengingatkan bahwa kekuasaan para penguasa duniawi tunduk pada kuasa Allah yang mutlak. Nah, ini yang mau didorong oleh Paulus yang waktu itu dia sudah tua kepada Timotius yang masih muda, anak rohaninya itu gitu. Allah juga digambarkan sebagai pemberi hidup yang memberi kehidupan kepada segala sesuatu. Penggambaran ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan segala sesuatu yang ada bergantung padanya gitu. Dalam konteks ini Paulus ingin menekankan bahwa Timotius harus mengandalkan Allah yang berdaulat penuh, bukan pada kekuatan atau kemampuan manusiawinya. Ini saudara-saudari yang mau kita dorong di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa kuat dalam perlombaan iman itu, ya bukan dalam karena kita memiliki ilmu yang tinggi atau kita sudah tua begitu, tetapi bagaimana kita bisa mengandalkan Allah berdaulat penuh gitu, nyata itu dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kemurnian, dalam kejujuran kita. Begitu, saudara-saudari. Jadi, Paulus menggunakan metafora atletik dengan ungkapan berjuang dalam pertandingan iman yang benar untuk menggambarkan kehidupan iman.
metafora ini menekankan bahwa iman bukanlah hal yang pasif, melainkan perjuangan yang aktif, yang membutuhkan dedikasi, disiplin, dan ketekunan. Seperti seorang atlet yang harus berlatih keras dan tetap fokus pada tujuan. Demikian pula orang percaya harus berjuang dengan tekun dalam kehidupan imannya. Iman yang sejati ditandai dengan pengajaran karakter yang ilahi, mencakup 6 kebajikan kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi. Yang pertama, saudara-saudari, adalah kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran duniawi, kebenaran bukan kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran yang mau dimaksudkan di situ adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan, dan kebenaran itu berkaitan dengan keadilan. Ketika kita sudah mendapatkan kebenaran ataupun keadilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kuat dalam pertandingan iman itu bisa saudara-saudari kita andalkan kebenaran itu dengan selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mau saya lakukan ke dalam kehidupan duniawi ini ataupun ke dalam ketidakbenaran ini supaya ini bisa dibenarkan. Sehingga terjadi proses yang ilahi di situ. Terjadi di situ semacam pertandingan. Dan juga ibadah, saudara-saudari. Ibadah tidak hanya sekedar seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, tapi bagaimana ibadah yang kita lakukan ini menjadi nyata, menyatu dalam perjalanan kehidupan kita, karena kehidupan ini adalah menjadi ibadah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi tidak terpisah kehidupan ibadah yang formal seperti ini dengan kehidupan kita sehari-harinya begitu. Lalu saudara-saudari, yang ketiga ada iman. Iman, saudara-saudari, bahwasanya sebagaimana yang dikatakan di situ tadi, kita berani mempertanggungjawabkan sebagaimana Yesus yang sampai diperhadapkan dengan Pontius Pilatus begitu. Yesus yang menjadi raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, penguasa akan alam semesta ini setelah dia bangkit melawan maut, dosa dan kematian itu. Ada suatu keberanian dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran dan ketulusan dalam kehidupan ini. Itulah saudara-saudari iman yang aktif. Lalu yang keempat, saudara-saudari, bahwasanya kita hidup dalam kasih begitu. Kasih yang vertikal itu, yaitu kasih kita bisa rasakan Tuhan sangat mengasihi kita sebagai anaknya. Yohanes 1 ayat 12, saat kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah, kita menjadi anak Allah, saudara-saudari. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus itu, kita menjadi anak-anaknya, dan bahkan dimateraikan bagi kita rohnya yang kudus. Itu saudara-saudari dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 itu. Dan bahkan kita dijamin sampai pada masa yang akan datang. Itu saudara-saudari tentang kasih. Bagaimana kasih yang vertikal itu, yang di dalamnya ada pengorbanan seperti Kristus, yang di dalamnya ada kerendah hatian, yang di dalamnya saudara-saudari ada ketulusan, dan juga itu juga yang mau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita adalah hidup yang mengasihi, hidup yang mau merendahkan hati kepada semua orang, hidup yang mau berkorban bagi orang lain, hidup yang mau berdamai bagi semua orang dan mengampuni semua orang. Itulah saudara-saudari bahwasanya ketika kita hidup dalam mengasihi begitu. Dan juga ditekankan di situ bagaimana iman dalam perlombaan yang kuat dalam perlombaan iman, bahwasanya nampak itu dari kesetiaan kita begitu. Kesetiaan, kesabaran kita. Bagaimana kita bisa mengelola kesabaran kita itu, kesetiaan kita itu dengan baik, karena
relasi kita dengan Tuhan. Lalu saudara-saudari, yang keenam di situ adalah kelemah lembutan. Jadi kita bisa tegas dalam kehidupan ini, tetapi juga di dalamnya harus dengan lemah lembut, bukan dengan marah-marah. Terkadang kita mau tegas sambil dengan marah-marah, rupanya itu tidak pas, saudara-saudari. Tetapi lembut dan tegas gitu. Jadi itulah saudara-saudari, bahwasanya kuat di dalam perlombaan iman, bagaimana itu kebenaran yang bersumber dari Tuhan, ibadah yang kita lakukan, iman, dan juga kasih dan kesabaran kita itu, kelemah lembutan kita itu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Daftar kebajikan ini merupakan kontrapoin dari daftar keburukan guru-guru palsu yang telah disebutkan sebelumnya dalam perikop pembacaan firman Tuhan hari ini, begitu. Jadi kalau guru-guru sebelumnya ya cinta akan uang, uang segala-galanya, kan begitu. Dan juga pengajaran-pengajaran palsu ataupun asketis yang kosong. Tapi Paulus mendorong Timotius bahwasanya 6 kebajikan ini harus nyata di dalam, kuat dalam perlombaan iman, yaitu kebenaran, ibadah, iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan dalam kehidupannya gitu. Khususnya saudara-saudari, konsep ibadah ataupun kesalehan menjadi sentral, merujuk pada kehidupan yang menghormati dan taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan begitu. Identitas dan tanggung jawab pelayan Tuhan, sebagaimana Timotius yang masih muda dalam ayat 11 itu dikatakan tadi, saudara-saudari, sebagai abdi Allah ataupun saudara-saudari hamba Allah. Gelar yang dalam Alkitab Ibrani digunakan untuk seorang dengan fungsi kenabian. Gelar ini menunjukkan bahwa Timotius memiliki tanggung jawab khusus yang dipercayakan Allah kepadanya. Perintahnya, jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Apa yang mau dikatakan di situ adalah cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Jauhilah semuanya itu adalah ajaran-ajaran sesat yang sifatnya asketis, yang hanya berada di tempat-tempat kosong ataupun di tempat-tempat sunyi begitu. Jadi Timotius saat berhadapan dengan guru-guru palsu itu, supaya dia betul-betul menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah, menjadi manusianya Allah begitu. Timotius harus menjadi antitesis atau lawan dari guru-guru palsu di Efesus. Dia diperintahkan untuk secara aktif menjauhi godaan dan pengaruh yang merusak iman dan karakternya, termasuk materialisme, termasuk keserakahan, termasuk perdebatan kosong, dan juga ajaran yang menyesatkan. Sebagai pelawan Tuhan, Timotius harus mengejar kebajikan yang menjadi ciri khas seorang pelayan Tuhan yang sejati. Jadi, saudara-saudari, Timotius yang masih muda itu berhadapan dengan orang-orang yang senioritas, yang hanya bisa dihadapi dengan kebenaran, dengan ibadah, dengan iman, dengan kasih, dengan kesabaran, dan juga dengan kelemah lembutan begitu. Tujuan akhir dari perjuangan iman adalah bagaimana kita merebut hidup yang kekal, sebagaimana yang sudah didalami tadi. Merebut hidup yang kekal gitu. Jadi saudara-saudari, sebagaimana tema dalam bulanan kita ini adalah tentang eskatologi, itu bukan hanya kita berbicara kepada zaman akhir itu, tapi saudara-saudari merebut hidup yang kekal gitu. Dan hidup yang kekal ini bukan hanya janji masa depan gitu. Eskatologi itu bukan hanya janji masa depan, tetapi juga saudara-saudari panggilan yang harus dijalani dalam kehidupan sekarang gitu. Bagaimana kita hidup dalam masa sekarang ini, bahwasanya kita hidup dalam kebenaran Allah, hidup di dalam ibadah yang benar untuk mempermuliakan Tuhan yang sejalan dalam
kehidupan keseharian kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan iman kita dalam keseharian kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang kita terima dari Tuhan itu dalam keseharian kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan kesabaran ataupun ketekunan, kelemah lembutan kita pada saat ini, dan juga bagaimana kita bisa mempraktekkan kelemah lembutan itu mulai dari sekarang gitu. Jadi bukan hanya kita berharap sebagaimana dalam ayat yang 14 sampai 16 itu hanya berpikir kita pada masa yang akan datang, itu eskatologi itu, tetapi presentis and futuristis, sekarang dan akan datang. Begitu saudara-saudara. Hal ini mau menunjukkan bahwa integritas dalam pelayanan kita bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi juga menghadapi eskatologi yang akan datang ataupun penghakiman yang akan datang. Setiap pelayan Tuhan harus menyadari bahwa mereka mempertanggungjawabkan pelayanan mereka di hadapan Kristus yang akan datang kembali begitu. Jadi kita harus bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kebenaran, ibadah, iman, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan itu di hadapan Kristus. Jadi saudara-saudari, jangan kita lihat eskatologi itu hanya berurusan dengan masa yang akan datang, tapi juga saudara-saudari sangat berurusan dengan kehidupan kita pada masa kini, presentis. Maka saudara-saudari, sangat penting integritas dalam pengajaran dan kehidupan kita. Amanat yang harus dijaga Timotius mencakup seluruh tugas pelayanannya, termasuk pengajaran yang sehat dan teladan moralnya. Ajaran yang sehat sangat penting karena ia sesuai dengan kesalehan, sementara pengajaran yang salah tidak sehat. Ajaran yang sehat sangat penting karena ia sesuai dengan kesalehan, sementara pengajaran yang salah tidak sehat atau sakit. Hal ini menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara apa yang diajarkan dan bagaimana kehidupan pelayan Tuhan itu sendiri. Pernyataan bahwa Timotius telah membuat pengakuan yang mulia di hadapan banyak saksi. Kemungkinan ini merujuk pada baptisan atau penahbisannya. Ini mengindikasikan bahwa komitmen publik terhadap iman harus ia jalani secara konsisten. Pengakuan iman di hadapan publik itu menuntut tanggung jawab yang hidup sesuai dengan pengakuan tersebut. Saudara-saudari, ketika kita berpikir tentang eskatologi sebagaimana dalam tema bulanan kita ini, bahwasannya kuat dalam perlombaan iman. Ada 4 hal yang mau kita perhatikan dalam zaman yang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita menjadi pelari yang kuat ataupun kuat dalam perlombaan iman itu. Yang pertama, saudara-saudari, dalam zaman kita ini, menjauhi segala sesuatu yang merusak. Di era modern, kita harus secara aktif melarikan diri dari godaan materialisme, informasi yang menyesatkan di media sosial, dan perdebatan kosong yang memecah belah. Jadi saudara-saudari, godaan materialisme ini sangat kuat juga kepada kita para hamba Tuhan begitu. Jadi bisa saya terkadang karena sering khotbah di tempat tertentu, langsung ada di pikiran saya, bisa jadi nanti ini ada PK-nya gitu. Tapi saya diundang untuk melayani setiap Senin pagi di ibadah live streaming GBKP, makanya saya tidak bisa ikut setiap Senin, saudara-saudari. Saya menyampaikan khotbah di ibadah live streaming mereka. Ibadah live streamingnya itu langsung disorot dengan kamera gitu. Ya kita layani. Lalu pendetanya menyampaikan, ini kan pendeta tidak ada di sini persembahan kasih. Jadi ini semuanya di dalam rangka kerajaan Allah. Jadi ini tidak ada amplopnya. Apakah pendeta bersedia? Oh, saya sangat bersedia gitu. Nah,
Ini saudara-saudari, godaan materialisme itu sangat kuat bagi kita para hamba Tuhan gitu. Berapa PK-nya. Gitu. Tapi saat ini dorongan Paulus ini bagi kita di zaman modernisasi, dalam zaman kita eskatologi ini, bagaimana kerajaan Allah itu menjadi nomor satu dan pentingnya materialisme, uang, saudara-saudari. Tapi jangan terbalik, godaan materialisme itu bisa menjadi nomor satu, tapi kerajaan Allah itulah yang menjadi nomor satu begitu. Saya yakin kita orang-orang yang ada di Kingdom Pemilih Indonesia ini adalah orang-orang yang tangguh begitu. Bukan kita tergoda lagi bahwasanya godaan materialisme itu cinta uang, akar dari segala kejahatan, kata Rasul Paulus dalam perikop sebelumnya gitu. Tapi kita betul-betul saudara-saudari, kita kuat dalam perlombaan iman ini, bahwasanya kita lebih mengutamakan kerajaan Allah lebih dahulu begitu. Menjauhi segala sesuatu yang merusak, informasi yang menyesatkan di media sosial. Banyak hal yang bisa menyesatkan saudara-saudari di media sosial atau menjadi ajaran-ajaran sesat. Kita harus hati-hati begitu. Yang mengatakan bahwasannya kita tidak perlu lagi menyembah kepada Allah Bapa karena sudah datang Yesus Kristus gitu. Lalu ada juga yang lebih menekankan lebih kepada kekuatan daripada Roh yang kudus. Lalu ada juga serangan bagi kita bagaimana orang Kristen itu adalah tiga Allahnya, atau bagaimana orang Kristen itu mempertuhankan Yesus yang keluar dari Bunda Maria, dari manusia jadi dijadikan jadi Tuhan. Nah, ini saudara-saudari informasi yang menyesatkan di media sosial yang kita hadapi sekarang ini, yang bisa memunculkan perdebatan yang kosong dan memecah belah begitu. Kalau kita nggak tahu, kita jauhi saja dulu gitu. Menjauhi dari segala sesuatu yang merusak. Lalu kita dalami lebih dalam begitu. Saudara-saudari, kita rindu di dalam tema bulanan kita ini, ketika kita semakin dalam mendalami tentang eskatologi itu, kita tahu bahwasannya kehidupan kita sekarang ini adalah juga menjadi suatu cerminan dalam kehidupan masa yang akan datang itu begitu. Dan jauhi segala sesuatu yang merusak kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudari, mengejar karakter ilahi sebagaimana yang ditekankan oleh Paulus dalam firman Tuhan tadi. Kita harus secara sengaja dan giat menumbuhkan sifat-sifat Kristiani kita yang dikatakan tadi, yaitu di dalam kebenaran, dalam kesalehan kita, dalam iman kita yang kuat dalam perlombaan iman, dalam kasih kita, dalam kesabaran, dan kelemah lembutan dalam hidup kita nyata gitu. Tidak hanya sekedar hanya ungkapan, tapi bisa kita berlatih, saudara-saudara. Ini satu kesaksian bahwasannya setelah istri saya meninggal, lalu saya lebih banyak berkomunikasi kepada anak-anak. Awalnya tidak seperti yang saya pikirkan. Ketika tidak seperti yang saya pikirkan itu, amarah muncul begitu. Awalnya saya sering-sering marah. Tapi saya sadar begitu. Jadi pernah di satu malam gara-gara kemarahan saya itu, saya tendang apa itu, tempat penampungan air sampai pecah, dan penampungan air itu masih ada di situ. Lalu ketika saya melihat tempat penampungan air itu, ini adalah dampak dari kemarahan saya. Lalu saudara-saudari, saya harus berlatih habis itu dalam kesabaran dan kelemah lembutan. Mengejar karakter ilahi itu sesuatu yang proses, bukan instan, saudara-saudari. Kita harus sengaja dan giat untuk menumbuhkannya di dalam kehidupan kita, dampak dari relasi yang amat dalam itu dalam kehidupan kita begitu. Percuma kita ibadah ini dan pada pagi hari dan pada malam hari kalau kita tidak kuat dalam karakter ilahi itu, saudara-saudara. Jadi terkadang kita bisa melihat misalnya dalam media sosial ada pendeta yang begitu
kudus menyampaikan luar biasa di atas mimbar, tapi di rumah dia hajar istrinya gitu. Ada curhat seorang istri hamba Tuhan, kalau kita lihat itu di media sosial gitu. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, saudara-saudari, harus nampak dan nyata karakter yang ilahi itu dalam kehidupan kita, dalam kesabaran dan kelemah lembutan dalam hidup kita. Mudah-mudahan firman Tuhan ini, saudara-saudari, bisa kita hidupi. Saya pun ini menjadi sadar gitu. Jadi tidak hanya saya sampaikan kepada saudara-saudari, tapi juga bisa berdampak kepada kehidupan saya. Betapa pentingnya rupanya mengejar karakter yang ilahi itu dalam hidup kita. Berjuang dalam pertandingan iman. Yang ketiga, saudara-saudari, bahwasanya hidup Kristen adalah perjuangan yang terus-menerus dan dinamis untuk membutuhkan disiplin rohani gitu. Bagaimana kita terus bisa merenungkan, mendengar suara daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita melakukan dalam kehidupan kita, dan juga kita terus merindu akan kebenaran firman Tuhan itu begitu. Lalu kita bisa berdoa, saudara-saudari. Doa menjadi disiplin rohani kita. Bagaimana kita bisa berdoa itu menjadi sesuatu kebutuhan kita gitu. Berikanlah makanan kami secukupnya, untuk mendorong kita betapa pentingnya berdoa itu, saudara-saudari. Setiap hari bersekutu dan juga kita melayani. Itu, saudara-saudari, berjuang dalam bertandingan iman dalam kehidupan kita. Memegang teguh janji kekal. Kita bisa melihat tadi itu, saudara-saudari, dalam firman Tuhan tadi. Bagaimana kita bisa memegang teguh janji hidup kekal itu. Kita harus hidup setiap hari dalam terang janji hidup kekal itu. Sama seperti janji suami istri dalam susah senang, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat. Tidak ada yang bisa lagi memisahkan kita kecuali oleh karena maut. Demikian juga saudara-saudari kita sebagai anak-anak Tuhan. Memegang teguh janji hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Dengan kesetiaan kepada panggilan kita, dan kita berintegritas yang tak tergoyahkan oleh karena hal-hal dunia ini. Terakhir, saudara-saudari, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16 tadi adalah seruan integritas radikal dalam kehidupan iman kita, yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup dalam perlombaan yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan ketekunan, yang membutuhkan fokus, seperti seorang pelari yang harus menjauhi hal-hal yang dapat memperlambat atau menghentikan larinya. Demikian pula seorang percaya harus menjauhi godaan dan pengaruh yang merusak iman. Pelari yang kuat tidak hanya menjauhi hal-hal negatif, tetapi juga secara aktif mengembangkan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan. Demikian pula seorang percaya harus mengejar kebajikan-kebajikan yang membangun karakter Kristus dalam dirinya. Yang terpenting, pelari harus tetap teguh dalam tujuan akhir perlombaan, sama seperti seorang percaya harus tetap fokus pada pengharapan dan kedatangan Kristus yang kedua kali, eskatologi. Secara metaforis, saudara-saudari, perlombaan iman seperti melintasi padang gurun yang luas dan berat, dengan janji tanah yang subur di ujungnya, sebagaimana orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Kuat dalam perlombaan iman berarti berjalan dengan peta ataupun firman Allah yang terus-menerus menegarkan, seperti mata air dipimpin oleh penunjuk Allah. Allah adalah menjadi penunjuk jalan yang tidak pernah kita beranjak dari sisinya. Dari sisi Allah, Allah betul-betul menyatu dalam kehidupan kita, dan karakternya sekokoh gunung batu dengan tujuan yang jelas untuk kemuliaan namanya. Amanat ini, saudara-saudari, mengingatkan kita di pagi hari ini bahwa pelayan Kristen bukanlah hal yang mudah, tetapi membutuhkan perjuangan yang aktif, membutuhkan dedikasi yang total,
membutuhkan saudara-saudari ketergantungan penuh kepada Allah yang berdaulat. Hanya dengan kekuatan dari Allah dan ketekunan dalam iman kita dapat menyelesaikan perlombaan iman dengan baik dan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan. Amin, kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tema bulan ini kami membahas tentang eskatologi. Pada pagi hari ini hamba-Mu menyampaikan kuat di dalam perlombaan iman yang dimulai dari hidup kami sekarang ini, para hamba-hamba Tuhan, para abdi Allah, para manusianya Allah, sehingga kami mampu Tuhan menghadapi zaman yang kami hadapi saat ini. Kami mau Tuhan menjawab tantangan zaman ini dengan kuat dalam perlombaan iman oleh karena relasi kami yang dalam dengan Tuhan. Kami mau mempraktekkan kebenaran yang kami terima dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami beribadah yang sungguh dan ibadah yang kami lakukan ini sejalan dengan kehidupan keseharian kami. Kami mau beriman, iman kepada Kristus yang sudah bangkit melawan maut, dosa, dan kematian. Sehingga kami memiliki iman yang tangguh, yang terus-menerus kami berpengharapan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan kami mau hidup di dalam kasih-Mu yang sangat luar biasa itu. Sehingga kami bisa mengasihi semua orang dan bahkan mengasihi dunia dan alam semesta ini. Dan kami hidup di dalam kesabaran dan ketekunan dalam kehidupan ini yang banyak hal bisa mengganggu kesabaran kami itu. Tapi kami selalu berserah dan melihat peta dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau Tuhan dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan kelemah lembutan. Itu bukan sesuatu yang mudah, yang mungkin karena diperhadapkan dengan kekerasan, diperhadapkan dengan masa lalu kami. Tetapi kami belajar dari Yesus Kristus supaya kami hidup selalu rendah hati dan lemah lembut dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami ini menjadi hamba Tuhan yang kuat dalam perlombaan iman dalam zaman yang kami hadapi saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami serahkan Bapak